Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Anggaran Bahan Baku. A. Pengertian bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau direct material, dan bahan baku tak langsung atau indirect material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Bahan baku tak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Seandainya barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi kayu merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tak langsung. B. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Ada 3 fungsi penting anggaran bahan baku, yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Selanjutnya yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Selanjutnya yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya, C. Manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Selanjutnya, D. Data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Data dan informasi digunakan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku adalah rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari awal ke waktu selama periode tertentu. Berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Ada dua metode menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu yang pertama, data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dalam jumlah satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Maka dari hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata-rata untuk unit produksi. Yang B, data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu, cara ini misalnya dapat dilakukan dengan mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi, agar dapat diketahui jumlah satuan unit bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut. Misalnya PT Karisma yang bergerak dalam produksi mebel akan menghasilkan meja dan kursi, maka hal yang dilakukan adalah mengukur meja dan kursi yang telah selesai diproduksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku berupa kayu yang dipakai, melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang dihasilkannya. Hal ini biasanya dipakai pada barang atau produk yang tidak mudah diukur penggunaan bahan baku secara visual, tanpa bantuan alat khusus, misal obat-obatan, minuman, kosmetik, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan data yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku.
Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan kemudian harga pokok produksi pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. F. Jenis-jenis anggaran bahan baku. 1. Anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Direct Material Use Budget. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan. Antara lain ada jenis barang jadi yang dihasilkan, selanjutnya jenis bahan baku yang digunakan, selanjutnya bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, selanjutnya ada standar penggunaan bahan baku, selanjutnya ada waktu penggunaan bahan baku. Kedua, ada anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah ini persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tapi pada dasarnya, kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. 1. Kebijaksanaan FIFO atau First In, First Out. Kedua, kebijaksanaan LIFO, Last In, First Out. Dalam kebijaksanaan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering diterjemahkan masuk pertama, keluar pertama. Yang kata lain, penilaian bahan baku di gudang perlu diperhatikan dahulu. Dalam penilaian bahan baku di gudang, nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembelian. Perlu diperhatikan dahulu oleh perusahaan kebijaksanaan mana yang akan dipilih. Hal yang penting dalam rangka penyusunan anggaran persediaan bahan baku dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Karena adanya perbedaan faktor perbedaan harga dari waktu ke waktu. Harga bahan baku mungkin berbeda dari waktu ke waktu, dan ini perlu diperhatikan karena nilai bahan baku yang ada di dalam gudang dan dipakai untuk diproduksi juga berbeda dari waktu ke waktu. Karena itu harus diperhitungkan apakah bahan mentah digunakan secara LIFO atau FIFO. Ketiga, ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai risiko. Misalnya bertumpuknya bahan baku di gudang, yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan bakunya dibeli terlalu kecil juga akan mendatangkan risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Yang keempat, ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Kesimpulan, anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku, memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan. Sebagai dasar, memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Sebagai dasar,
melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku ada 4, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam proses. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.